Shalom Bapak Ibu. Baik, mari kita buka firman Tuhan kita. Pada malam hari ini kita lihat di dalam Ibrani pasalnya ke-10 ayat yang ke-24. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 24. Satu ayat saja kita baca. Baik, kalau sudah dapat mari kita baca bersama-sama akan ayat firman Tuhan ini. Kalau sudah ada, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ayat ini kalau kita baca, ya, satu saja kita harus melihatnya dari awal dan kita bisa melihat intinya. Ini intinya saudara ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari pasal 10 ini dan kita melihatnya juga di dalam pasalnya yang 10 ini kita bisa melihat satu, bagaimana Yesus sebagai imam besar, imam agung yang masuk dan berkorban, sudah membuka tabir dan seterusnya, dan di mana juga umat Tuhan memiliki satu keberanian untuk masuk hadirat Tuhan. Dan akhirnya kita bisa melihat di ayat 24 ini adalah salah satu penerapan, salah satu praktek iman, saudara-saudara. Satu praktek iman setelah terjadi persekutuan dengan Tuhan dengan intim, saudara. Ya. Jadi gereja Tuhan gak bisa hanya berbicara tentang bagaimana kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan bersyukur pada Tuhan, menikmati hadirat Allah dan seterusnya, tanpa ada praktek di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, dan ini adalah salah satu prakteknya, salah satu praktek ketika kita bertemu dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan saya dan saudara-saudara. Mari kita melihat itu, dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, saudara-saudara. Nah, ada satu tema yang kita ingin bangun, ada satu, saya singkat saja supaya temanya nggak panjang-panjang, itu saling, saudara-saudara. Ada kata saling di sini. Dan kata saling ini tidak gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan. Ya, biasa kalau kita dulu pernah pacaran ya, atau kita pernah bergaul sebagai anak-anak muda dalam berpacaran, biasanya ada kata ya cinta tidak dibalas. Akhirnya terjadi ada yang sampai ugal-ugalan. Ada yang sampai stres, ada yang bahkan ada yang sampai bunuh diri gara-gara cinta tak dibalas, gitu. Atau bertepuk tangan sebelah, gitu. Bertepuk tangan sebelah. Nah, saudara-saudara, kata saling ini di ayat ini memang kadang-kadang gampang kita ucapkan, tapi sulit kita lakukan dan memiliki konsekuensi. Kalau tidak saling itu bahaya juga, sangat berbahaya juga. Kalau tidak terjadi saling. Ya. Makanya kita akan belajar tentang saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Nah, sekarang kita mau melihat dulu bagaimana membangun saling ini. Bagaimana supaya kita bisa saling dalam membagi kasih, saling dalam pekerjaan baik, saling dalam mendorong, saling dalam memperhatikan tadi. Bagaimana saling ini bisa terjadi? Bagaimana saling ini bisa terjadi? Tidak terjadi hanya sebelah tangan saja. Nah, saudara-saudara, yang pertama, ketika saya pergumulkan hal ini, saya pikir dan saya renungkan bahwa saling ini, orang bisa hidup saling ini adalah yang pertama, dia melihat Tuhan terlebih dahulu. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan baik, dia bisa memperhatikan orang lain dengan kata saling ini. Kalau dia
dimulai dari bagaimana dia melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan dia. Dia melihat kasih Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan dia. Jadi ini bukan dimulai dari diri sendiri, tapi ini dimulai dari bagaimana dia melihat Tuhan, dia merasakan anugerah Tuhan, dia merasakan kebaikan Tuhan, baru dia menimbulkan kata saling. Dimulai dari itu dulu. Karena saudara-saudara, kalau tidak dimulai dari Tuhan, biasanya sulit sekali. Kenapa saya katakan sulit? Kita ini manusia, punya darah dan daging. Bagaimana saya bisa berbuat kebaikan kepada seorang musuh saya? Bagaimana saya bisa berbuat baik kepada orang yang menolak saya? Bagaimana saya bisa berbuat baik, mengasihi sesama saya, kalau dia sendiri telah menyakiti saya, dia sendiri tidak pernah berbuat baik kepada saya, dia sendiri tidak pernah berbuat sesuatu yang menyenangkan hati saya, dia adalah pengkritik saya, dia adalah penghancur saya, dan sebagainya. Bagaimana saya bisa berbuat sesuatu untuk dia yang baik? Secara manusiawi sangat sulit sekali. Tapi ketika kita melihat Tuhan yang telah bekerja di dalam diri kita, yang telah mengasihi kita, yang telah mengampuni kita, yang telah berbuat yang baik kepada kita, maka kita bisa berbuat kepada orang yang jahat sekalipun. Amin. Beri semangat dulu. Tadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kata saling ini bisa terjadi kalau kita melihat kepada kebaikan Tuhan. Kalau kita semua di sini melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita, saya pikir tidak ada yang tidak merasakan kebaikan kita. Tetapi kalau melihat kebaikan orang di sekeliling kita, baru kita berbuat baik kepada dia, saya pikir ini nggak akan pernah terjadi. Karena kita akan pilih-pilih orang. Pak Calvin ini teman saya dari dulu. Saya berbuat baik kepada dia, oke. Tapi kalau ada si Anoy ini suka kritik saya, suka buat saya kesel, saya nggak pernah buat baik sama dia. Artinya nggak bisa saling, saudara-saudara. Saling ini terhambat di sini karena melihat keegoisan diri sendiri, tidak melihat karya Tuhan yang memberkati kita. Saling juga dibangun dari bagaimana kita melihat kepada diri kita sendiri. Ada apa dengan diri kita sendiri yang menghambat kata saling ini? Yaitu keegoisan, kepentingan diri sendiri, kesombongan. Ada orang yang tidak mau menerima uluran tangan orang. Ada orang yang begitu sombong, saya akan melakukan segala sesuatu dan saya akan berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya tidak perlu orang lain. Saya tidak perlu orang lain. Tidak ada kata hutang budi kepada orang lain. Kalau secara kasarnya, saya kalau bisa saya tidak perlu siapapun di muka bumi ini, karena saya bisa melakukan segala sesuatu. Kalau konsep ini terus-menerus ada di dalam diri kita, kata saling ini nggak bisa terjadi. Karena semua orang egois, semua orang mampu mengurus dirinya sendiri, tidak perlu orang lain. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya punya anak 2 orang, Ellen dan Agios. Saya bisa ambil air minum saya sendiri. Saya bisa juga ambil nasi saya sendiri di periuk. Tapi kadang-kadang, Papa mau makan apa? Papa haus enggak? Lalu saya bilang, oke, silakan ambil untuk saya. Bahkan kadang-kadang saya perintahkan mereka, tolong ambilkan minum untuk Papa, ambilkan nasi untuk Papa.
Kenapa saya lakukan seperti itu? Saya ingin mengajar mereka berbuat yang baik untuk saya. Saya membiarkan mereka berbuat yang baik untuk saya. Walaupun saya bisa melakukan itu. Jadi saya membiarkan mereka berbuat kebaikan untuk saya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita bisa melakukan segala sesuatu, tapi kadang-kadang ada waktunya kita membiarkan orang lain berbuat yang baik untuk kita. Inilah bisa terjadi kata saling di sini. Kalau tidak ada hal itu, nggak bisa, sulit. Karena semua orang egois. Tidak ada yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Tidak ada. Karena ketika mereka sudah berbuat baik, saya lihat mereka baik, lalu saya buat lagi untuk mereka. Jadi ada kata-kata saling. Harus ada kesediaan. Kita harus bisa menerima juga kebaikan orang lain. Kita nggak boleh sombong dengan diri kita sendiri. Ada orang-orang prinsip, saya tidak mau berhutang budi dengan orang lain seperti ini. Bukan berhutang budi maksudnya, tetapi biarkanlah mereka berbuat yang baik juga untuk kita. Beri kesempatan kepada orang lain untuk berbuat yang baik untuk kita. Ini akan terjadi saling. Kalau tidak ada itu sulit. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kata saling juga kadang-kadang tidak gampang diucapkan dan sulit dilakukan. Karena masing-masing manusia mempunyai mekanisme pertahanan diri, mempunyai cara-cara tertentu, mempunyai corak-corak tertentu, karakter-karakter tertentu, dan bahkan kadang ada yang tertutup sama sekali. Sehingga saudara-saudara, untuk bisa membangun kata saling ini, kita juga kadang-kadang harus proaktif. Saya beri nama proaktif di sini. Jadi kita mencari kesempatan, membuat kesempatan untuk berbuat kebaikan bagi orang lain. Kadang-kadang kita ini hanya melihat semacam film saja, atau melihat secara umum saja, sehingga kita tidak bisa masuk di dalam kehidupan orang lain, sehingga kita tidak mengerti sifat orang lain, tidak mengerti kehidupan mereka sampai secara pribadi. Untuk bisa saling di sini perlu seperti ini. Karena di sini adalah saling mengasihi, saling dalam pekerjaan baik. Bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang baik dalam diri orang lain? Kita harus mengerti apa yang sebenarnya diperlukan oleh orang itu. Kita harus mengerti apa yang sebenarnya dialami oleh orang itu. Untuk itu, saudara-saudara, kita harus membuka mata kita dengan lebar-lebar. Kita harus membuka telinga kita lebar-lebar. Ini harus proaktif. Ya, apalagi zaman sekarang banyak yang hanya penampilan doang. Kelihatannya pakai mobil, datang ke gereja atau ketemu di mana mobilnya mantap. Nggak tahu mobil hutang. Nggak tahu mobil kredit, nggak tahu mobil bermasalah. Terus dah. Kadang-kadang punya rumah yang cantik, yang mantap, yang hebat, nggak taunya itu karena hutang. Penampilan, saya banyak ketemu orang kayak gitu, sudah. Kadang kita lihat juga banyak orang yang kalau kita ketemu mukanya tersenyum banget, penampilannya mantap.
Gayanya mantap kayak bos. Tapi di rumahnya, ya boleh dikatakan bangku pun jelek lah, kamar pun hancur-hancuran lah, WC pun hancur-hancuran lah, ekonomi pun hancur-hancuran. Tapi gayanya gaya bos. Zaman sekarang banyak hal-hal seperti begini terjadi. Sehingga kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi hari-hari ini dengan orang itu. Apakah dia orang yang berbahagia? Apakah dia orang yang bermasalah? Apakah dia orang yang kaya? Apakah dia orang yang miskin? Kadang-kadang kita tidak mengerti. Nggak bisa hanya dilihat sepintas lalu sekarang ini. Banyak topeng-topeng yang terjadi. Tetapi sebaliknya, ada juga yang ngeluh-ngeluh, ada juga yang bilang nggak ada duit, ada juga yang dengan air mata datang padahal duitnya banyak di rumah. Dibangun dengan duitnya. Banyak sekali juga seperti itu. Disinilah diperlukan mata yang lebar, telinga yang lebar, seperti seorang detektif, sehingga kita mengerti sebenarnya apa yang terjadi dengan orang ini. Setelah kita mengerti apa yang terjadi dengan orang ini, baru kita bisa melakukan sesuatu yang baik untuk dia. Baru kita bisa mendorong pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk dia. Mengerti saya di sini. Saudara-saudara, saya ini termasuk salah satu pengurus sinodela. Karena saya masuk kampung, keluar kampung, ketemu dengan banyak hamba Tuhan. Saya harus proaktif. Kalau nggak proaktif, kita tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini dan bagaimana menolong orang ini. Makanya kadang-kadang saya datangi, kunjungi, masuk rumahnya, assalamualaikum, puji Tuhan, salam, dan seterusnya. Lalu kita mulai ngobrol dari hati ke hati. Bagaimana anaknya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana usahanya, bagaimana masalahnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana segala seterusnya. Ini tidak berbicara hanya masalah uang loh saudara. Ada orang banyak uang tapi menderita sakit terus. Ada orang banyak uang dan tidak sakit tapi bermasalah terus dengan keluarganya. Masalah terus suami istri. Masalah terus dengan anak. Dan seterusnya dan seterusnya. Masalah sangat komplit. Bagaimana kita bisa menolong orang ini? Kita harus tahu situasi yang sebenarnya dari orang ini. Baru kita bisa memberikan pertolongan yang sebenarnya. Sama seperti seorang dokter. Dokter itu harus menganalisis dulu, melihat dulu, dan sebagainya. Baru bisa memberikan obat yang pas dan tepat. Amin? Nah, saudara-saudara, makanya dikatakan saling memperhatikan. Saling memperhatikan dengan tujuan apa? Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatikan dulu. Perhatikan bukan hanya lihat, tapi menganalisis, berpikir. Nah, coba sekarang kita bangkit berdiri masing-masing. Kita bangkit berdiri. Nah, saya ingin kita cari pasangan kita. Kalau cari pasangan, ya dua-dua lah pasangan. Pasangan dua-dua, boleh suami istri, boleh orang lain boleh. Nggak usah dipegang-pegang. Yang penting saling menghadap. Sekarang saling menghadap. Ya, saling menghadap. Saling melihat. Karena ada tugasnya.
Sudah siap? Coba cepat. Saling menghadap. Nah, setelah saling menghadap, saudara-saudara lihat temanmu yang saudara-saudara ada di depan itu. Lihat apa yang baik dari penampilan dia, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu saudara-saudara ucapkan pujian kepada dia. Dulu saya pernah ketemu dengan seorang, lalu dia bilang saya ganteng, lalu saya jadi semangat. Pulang saya lihat ke kaca, betul nggak saya ganteng ini? Jadi semangat saya ya, mengoreksi diri saya. Nah, coba lihat kepada temannya dari ujung kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berikan pujian apa yang baik dari penampilan dia atau apa yang sedang terjadi dalam dia. Silakan. Harus saling omong. Gantian. Iya, gantian. Oke? Ya, silakan. Saya beri 1 menit. Sudah. Pak Kalben sudah puji ibu, sudah lihat. Ibu sudah puji bapak, sudah lihat, sudah. Lalu harus omong ini. Harus omong. Udah lihat, omong, bicara. Oh, kamu ini kumisnya bagus ya, Pak Adol. Nah, gitu. Iya, oke? Sudah? Oh, jangan duduk, belum duduk. Masih ada tugas yang kedua. Setelah dipuji, sekarang dilihat mana buruknya. Apa buruknya? Nah, Anda lihat Pak Kalung, mana buruknya? Lalu kasih tahu sama dia. Ini kau tidak cocok ini. Kamu ini jelek kalau begini. Ya. Nah, lalu ada mungkin bajunya tidak cocok warnanya nih. Boleh saja. Ayo, coba. Sudah? Iya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Mungkin ini sebuah stimulasi sederhana saja. Tetapi saudara-saudara, kalau ini Bapak Ibu gagal, tidak bisa melihat kebaikan dan keburukan orang, Bapak Ibu enggak bisa menolong dia. Bapak Ibu enggak bisa saling. Bapak Ibu enggak bisa menerapkan hidup kasih untuk dia. Bagaimana Bapak Ibu mengasihi dia? Bapak Ibu enggak tahu di mana kelemahan dia, di mana kekurangan dia. Ya. Gitu. Kalau saya tahu di mana kekurangan istri saya, kamu terlalu begini, kamu harus berubah ya. Gitu. Kamu penampilannya harus begini, berubah ya. Gitu. Kamu hebat ya. Ketika dipuji dia makin hebat kan. Nah, tapi bukan dibuat-buat. Oke? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita memperhatikan, maka kita saling mendorong. Bukan mendorong supaya dia jatuh, gitu. Tapi mendorong dia supaya dia, di sini dikatakan mendorong supaya dia semakin hidup dalam kasih. Mendorong dia semakin memiliki kasih yang hebat. Tetapi kasih, Alkitab mengatakan itu kasih kadang-kadang perlu ada namanya praktek kasih itu sendiri. Orang bisa berkata I love you, tapi mana buktimu gitu kan? Ya, kasih itu kadang-kadang sulit diterjemahkan. Makanya Tuhan menerjemahkan kasih itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga bukti kasih, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Itu sebagai bentuk kasih. Sebagai bentuk kasih di sini dikatakan dan dalam pekerjaan baik. Memang kata pakai dan. Benarkah dan pekerjaan baik dan kasih hampir sama? Pekerjaan baik dasarnya dalam kasih. Kasih yang dipraktekkan dalam pekerjaan yang baik. Kita mendorong orang untuk
kebaikan. Bagaimana mendorong orang berbuat yang baik? Bagaimana mendorong orang untuk berbuat yang baik? Saya punya anak, Eren dan Agios. Kadang-kadang kami jalan ke Sanggau, ke Pontianak, dan seterusnya. Ya, biasa ketemu orang-orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta duit, "Mam, tolong kasih duit dong." Atau yang main itu pengamen. Nah, biasanya waktu ada pengemis atau pengamen ya datang sama kami, ya, pengamen dan pengemis beda ya. Pengamen ada nyanyinya, pengemis ada nyanyinya. Langsung aja gitu ya. Nah, biasanya saya kasih sama duit sama Agios. Nih duit, kasih sama dia, kasih sama dia. Lalu kadang-kadang Agios bilang, "Papa aja yang kasih." "Enggak, kamu aja yang kasih." "Ya, ini duit Papa kasih kamu, tapi kamu kasih dia." Gitu. "Kamu lihat tuh, itu tuh kecil tuh. Kamu umur berapa sekarang? Badannya hampir sama dengan kamu. Kamu bantu dia, tolong dia, kasih sama dia." Saudara-saudara, ini salah satu contoh bagaimana kita mengajar anak kita, mendorong anak kita untuk berbuat kebaikan. Memang uang ini uang saya. Anak saya tidak punya uang, tapi saya memberi uang ini sebagai dorongan untuk dia berbuat yang baik, untuk supaya dia berbuat yang baik. Kadang-kadang ada orang yang ingin berbuat baik, tapi tidak mampu berbuat baik. Mungkin saya pikir, mungkin hati kita hampir sama lah. Kita semua mengasihi orang-orang yang susah, tetapi kita tidak mempunyai kesempatan dan kekuatan untuk menolong mereka. Kadang-kadang kita perlu Tuhan yang bekerja di dalam diri kita melalui cara-cara Tuhan sehingga kita bisa menolong orang lain. Seperti itu. Seperti saya katakan tadi, anak saya tidak punya uang. Dia ingin memberkati pengemis ini. Dia ingin memberi uang kepada pengemis ini, tapi dia tidak punya uang. Saya sebagai orang tua, supaya dia menjadi orang yang baik, supaya dia terajar dalam mendorong dia berbuat kebaikan, saya memberikan uang kepadanya, dan dia memberikannya kepada orang lain. Amin. Ini salah satu cara bagaimana mendorong anak saya berbuat kebaikan. Saya mengajar anak saya bukan berkata anak saya sudah hebat. Anak saya Eren, saya melihat dia banyak berbuat kebaikan untuk teman-temannya. Karena kami mengajar mereka berbuat kebaikan untuk orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan supaya mereka memiliki kemampuan untuk berbuat yang baik? Di gereja kita ada program membantu hamba Tuhan supaya mereka mempunyai ekonomi yang lebih, selain mencukupkan diri mereka, tapi juga mereka juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan, mendorong mereka. Mungkin pertama dengan teladan kita, yang kedua
dengan apa yang kita bisa buat untuk mereka, supaya mereka juga berbuat yang baik untuk orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka melakukan semua itu, maka akan terjadi kata saling. Saling itu bukan dimulai kalau orang itu berbuat baik baru kita berbuat baik. Itu tidak akan pernah terjadi. Kata saling bisa terjadi. Kata saling itu dimulai bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri. Ketika kita memulai dari diri kita sendiri, kita telah memberikan teladan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Dan ketika semua punya prinsip, saya tidak menunggu orang lain berbuat baik untuk saya akan terus melakukannya, maka akan terjadi kata saling di sini. Amin. Akan terjadi kata saling, berbuat kebaikan. Mari kita mulai dari keluarga kita. Adakah seorang suami membuka mata lebar-lebar melihat istri? Bukan hanya waktu pacaran buka lebar-lebar, sudah nikah tutup mata. Tidak. Buka lebar-lebar apa yang ada pada dia. Apakah bajunya sudah mulai compang-camping? Apakah mukanya mulai keriput-keriput, kriuk-kriuk? Lalu ketika kriuk-keriput, apakah kita bertanya, dia berbahagia nggak ikut saya? Bagaimana tingkah laku dengan dia selama ini? Jangan-jangan dia menderita. Apakah saya gagal atau berhasil membahagiakan dia? Hai bapak-bapak, berhasil nggak kau membahagiakan istri? Kalau istrimu bukan karena diet kurus terus, bahaya itu. Tapi kau gagal membahagiakan dia. Kecuali yang diet lah. Nggak diet tapi kurus terus nih. Ini berarti kau gagal. Buka matamu lebar-lebar lihat dia. Buka matamu lebar-lebar lihat anakmu. Pernahkah kita memperhatikan itu sepatu anak kita? Jangan-jangan itu sudah banyak buayanya. Iya. Apalagi kita juga memperhatikan anak-anak kita. Mereka stres kah ikut kita? Mereka senangkah ikut kita? Mereka berbahagiakah menjadi apa sebagai anak kita? Buka matamu lebar-lebar. Buka telingamu lebar-lebar. Dengar apa yang mereka ucapkan. Adakah keluhan-keluhan mereka? Kesulitan-kesulitan mereka yang mereka ucapkan. Bahkan rabah hati mereka. Kalau gagal nggak apa-apa, kita terus maju. Tapi bukan maju lagi dalam kegagalan. Kita mengubah hidup kita menjadi keberhasilan. Amin. Mengubah hidup kita. Cara kita sebagai orang tua. Sebagai ibu-ibu, apakah engkau gagal? Berhasil? Pas suami kita itu tambah berbahagia dengan kita, atau suami mulai merindukan yang lain saja? Ya. Tentu ini dari sisi cinta. Kalau orang berbahagia hidup dengan kita, cintanya akan makin naik, bukan makin turun. Kalau cintanya makin naik, otomatis bapak-bapak juga tidak akan pikirkan yang lain. Betul? Nggak berani ngomong ya. Karena banyak simpangan ini. Betul? Nah, kalau kita cinta mana kita bisa cari yang lain? Nggak bisa lah.
Justru kalau kita mulai nggak cinta, maka kita cari yang lain. Gitu. Nah, bagaimana ibu-ibu perlakukan suamimu? Apakah perlakukan suamimu seperti bujingkung? Apa itu bujingkung? Tahu bujingkung? Bujingkung itu mau bunyinya ngomong. Setiap ketemu suami yang muncul keluar hanya ngomong. Kritik terus. Troceh terus. Tidak ada datang ya bagaimana, capek dah, ya kan gitu kan, picit belakangnya gitu kan, sayang gimana gitu kan. Tidak. Ibu-ibu, ibu-ibu, ada nggak? Ada, mulai berubah. Kalau gagal nggak apa-apa hari ini, tapi kita mulai berubah. Pulang kerja setengah mati cari duit, udah diomelin di sama kepalanya, omelin sama bosnya, pulang diomelin lagi sama istri. Apa enggak? Panik naik. Ya betul tak, bapak-bapak? Kasih pun makin berkurang, tampil makin dikikis dengan gaya-gaya kayak gitu. Ibu-ibu marah saya demonstrasi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana bisa salinglah kalau gitu? Hanya bapak-bapak buat sesuatu, tanam sesuatu untuk istri buat sesuatu untuk bapak-bapak. Dan terjadilah kata saling di sini. Jangan tunggu dia buat baik baru saya buat baik, tapi lakukanlah apa yang kita buat, maka akan terjadi kata saling di sini. Amin. Buka telingamu lebar-lebar, buka matamu lebar-lebar, buka hatimu lebar-lebar. Keperluan orang bukan hanya uang. Kadang-kadang kita pikir begitu. Yang penting saya kasih uang sama istri banyak-banyak, dia pasti cinta saya. Belum tentu. Saya baca di internet, saya lihat di YouTube, saya lihat cerita-cerita, justru banyak-banyak uang akhirnya istrinya karena ditinggalin terus keluar kota, akhirnya selingkuh dengan supir. Adakah kita buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar terhadap kebutuhan istri kita? Istri juga buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, raba hati kita. Sudahkah kita membahagiakan dia seperti yang kita rindu-rindukan ketika kita pacaran? Kan gitu. Ketika pacaran kan kita, saya mau membahagiakan dia. Betul? Hanya pada dirimu sendiri. Kalau gagal hari ini gak apa-apa. Kita berubah supaya kegagalan itu tidak lagi terulang. Amin? 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 Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa.